Hari itu, langit mendung saat ribuan mahasiswa berdiri, berbaris, mengenakan toga. Tawa dan senyuman memenuhi lapangan kampus. Namun, di antara semua wajah bahagia, hanya satu yang terus menoleh ke belakang. Pemuda itu, Rido, baru saja menuntaskan masa kuliahnya dengan perjuangan yang panjang dan sunyi. Ia berdiri di barisan tengah, tepat di depan kamera yang akan menangkap momen seumur hidup. Senyumnya gugup, tubuhnya kaku, dan hawa dingin menjalari tengkuknya. Seseorang seperti sedang menatap dari belakang. Namun, saat ia menoleh, hanya ada kekosongan. Fotografer menghitung mundur. 3, 2, 1. Lampu flash menyala. Semua orang tertawa. Rido merasa lega. Tapi malamnya, saat membuka foto hasil cetakan, wajahnya terlihat berbeda. Ada bayangan merah samar berdiri tepat di belakangnya, menunduk sedikit, dan menatap langsung ke lensa kamera. Tubuhnya kabur, namun matanya jelas. Matanya merah terang, seolah menyala. Ia bertanya pada teman-teman sebarisnya, namun semua bersumpah. Tak ada orang lain di belakang Rido. Satu temannya tertawa gugup, berkata, "Mungkin hantu senior yang gak lulus." Tawa yang cepat menguap. Malamnya, Rido merasa diikuti saat berjalan dari kantin ke kos. Langkah kakinya bergema tak sesuai irama. Ia berjalan 4 langkah, tapi mendengar 5. Kamar kosnya sempit, hanya satu jendela kecil menghadap gang. Ia menyalakan lampu, menggantungkan toga, dan memandangi foto wisuda yang kini tergantung di dinding. Wajah dalam bayangan merah itu tampak lebih jelas dari sebelumnya. Lehernya panjang, bibirnya hitam, dan rambutnya basah menjuntai. Matanya menatap Rido, bukan dari dalam foto, tapi dari dalam kamar. Rido membalikkan badan, tak ada siapa-siapa. Namun, cermin kecil di dinding menunjukkan sesuatu yang lain. Dalam pantulan, Rido berdiri bukan sendirian. Ada seorang perempuan tinggi, mengenakan kebaya merah darah, berdiri membelakanginya. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan di tangannya, seikat ijazah yang terbakar. Rido berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi, suara napas perempuan itu masih terdengar, berat dan lembab. Lampu tiba-tiba padam. Ponselnya menyala sendiri dan memperlihatkan galeri foto. Semua foto di ponsel berubah. Satu persatu menunjukkan wajah Rido, tapi dalam pose dan tempat yang tak pernah ia ambil. Di setiap foto, selalu ada satu sosok yang sama. Wanita bergaun merah di belakangnya. Rido menjerit, tapi tak terdengar. Suara tangisan lirih memenuhi kamar, berasal dari bawah ranjang. Ia menunduk perlahan, tangan gemetar. Dari kegelapan bawah ranjang, 2 mata merah menyala, dan sebuah suara berbisik dari dalam lantai. "Giliranmu, sekarang." Rido terlempar ke belakang. Lampu menyala, kamar kembali normal. Namun, foto wisuda di dinding kini kosong. Hanya bayangan merah yang tersisa. Dan Rido tak ada dalam gambar itu. Pagi menjelang, namun kamar Rido tetap kelam, seolah cahaya enggan masuk ke tempat itu. Ia duduk terpaku di ujung ranjang, matanya menatap kosong ke dinding, tempat foto wisuda tergantung. Foto itu kini berubah total. Tak ada Rido, tak ada teman-teman sekelas. Hanya satu sosok wanita bergaun merah, berdiri sendirian, menatap tajam ke arah penonton. Di belakangnya, barisan bangku kosong di lapangan wisuda. Basah oleh darah yang mengalir samar dalam bayangan. Rido mencoba membuang foto itu, tapi kertasnya terasa basah dan hangat seperti kulit manusia. Ketika ia menyobeknya, dari robekan itu mengalir darah kental yang menodai lantai. Ia membasuh tangannya, namun noda merah itu justru menyebar ke wajah dan dada. Di cermin, tangannya bergerak sendiri, menuliskan kata "kembalikan dengan darah". Di luar kamar, suara langkah kaki berderap menaiki tangga kos. Langkah berat, menyeret,
seperti tubuh yang setengah lumpuh tapi dipaksa bergerak. Rido mengunci pintu, tapi gagang pintu berputar pelan, seolah didorong oleh tangan yang dingin dan tidak sabar. Ia menahan napas, bersembunyi di bawah meja, namun suara napas berat dan rengekan lirih terdengar semakin dekat. Di balik celah pintu, seberkas kain merah tergantung, menjuntai, melambai sendiri. Malam berikutnya, Rido mencoba keluar dari kota. Ia naik bus malam, namun begitu menoleh ke jendela, pantulan kaca menunjukkan dirinya duduk bersebelahan dengan wanita berbaju merah itu. Kepalanya miring, mulutnya terbuka lebar, dan suara tangisnya bergaung hanya dalam kepala Rido. Bus menabrak sesuatu di jalan tol. Saat penumpang panik melihat ke depan, Rido melihat tubuh wanita itu menatap dari tengah jalan, berdiri tak bergerak, dengan leher patah dan satu mata tergantung dari rongganya. Setelah kejadian itu, Rido dibawa kembali ke kota oleh polisi. Namun di kantor polisi, rekaman kamera bus tidak menunjukkan siapapun berdiri di jalan. Yang terlihat hanya Rido, berdiri sendiri, menatap kosong, dengan darah di kedua tangannya. Petugas menatapnya aneh. "Kenapa kamu tertawa sambil bilang, giliran saya sudah datang tadi?" Rido tak menjawab, karena bukan dia yang bicara. Di kamar tahanan, Rido mendengar suara ketukan dari dalam dinding. Setiap malam, jam di ruang sel berhenti tepat pukul 03.17. Saat itu, lampu redup dan bayangan merah mulai membentuk tubuh di sudut ruangan. Ia berdiri di balik keranjang besi, bernapas berat, menggendong foto wisuda yang terbakar sebagian. Dari langit-langit, rambut panjang menjuntai perlahan. Dinding mulai berdarah, membentuk tulisan, "Aku tidak pernah lulus." Rido berteriak, namun tak ada yang mendengar. Ia diselimuti keheningan yang tercekik. Semua foto di koran hari berikutnya menampilkan wajah wanita berbaju merah, tapi hanya Rido yang bisa melihatnya. Ia mencari asal-usulnya dan menemukan artikel tua. 1965 mahasiswi terakhir yang dibunuh di lapangan wisuda. Namanya Sri Wulandari. Ia dituduh komunis, ditangkap, dan dibantai oleh aparat kampus di tengah acara pelepasan gelar. Jasadnya tak pernah ditemukan. Rido kini tahu dia tidak sedang dihantui. Ia sedang dipilih. Dipilih untuk menggantikan tubuh yang hilang. Dan tubuhnya mulai berubah. Di matanya kini ada bayangan merah. Di cermin, wajahnya retak seperti topeng yang akan pecah. Dan malam itu, ia tak lagi bermimpi. Ia hanya berdiri di tengah lapangan sendirian. Seseorang memotret dari jauh, dan sosok di belakangnya tersenyum. Kini Rido tak tahu lagi kapan ia tertidur. Setiap kali ia membuka mata, dunia tampak lebih suram, lebih pucat, seperti warna telah terkuras dari realitas. Bayangan merah tak lagi membuntuti, karena ia sudah menyatu. Setiap pantulan cermin kini memperlihatkan dua versi dirinya. Yang satu diam, dan yang lain bergerak lebih dulu. Dan dari versi yang lebih dulu itu, bibir mulai menyusun kata-kata yang tak bisa ia kendalikan. Ia melihat dirinya sendiri tertawa saat ia menangis. Tertunduk saat ia mencoba bangkit. Tertawa. Dengan suara perempuan, suara yang sama dari mimpi buruknya. Suara Sri Wulandari. Dalam pencarian yang semakin terobsesi, Rido menyelinap ke ruang arsip kampus. Tempat itu terkunci, berdebu, dan sunyi seperti makam. Di dalamnya, ia menemukan kotak besi tua yang penuh dengan dokumen pelanggaran disiplin era 1960-an. Nama Sri Wulandari tercantum di antara berkas dengan cap merah besar bertuliskan, "Hilang, tak ditemukan." Dalam folder itu, terdapat foto terakhirnya, berdiri di tengah lapangan, mengenakan kebaya merah, tanpa sepatu,
mata kosong seperti boneka rusak. Di balik foto, tulisan tangan gemetar seseorang menyebutkan, dia dibunuh di bawah panggung wisuda dan dikubur bersama mikrofon. Supaya suaranya tidak bangkit kembali. Namun suara itu bangkit, dan Rido kini menjadi wadahnya. Ia mendatangi panggung wisuda tua yang kini terbengkalai, ditutup untuk renovasi bertahun-tahun. Panggung itu lapuk, papan-papannya berjamur, dan bangku-bangku penonton sudah patah. Namun saat malam jatuh, bangku-bangku itu tampak terisi. Rido menyaksikan penonton tak berkepala duduk diam, menghadap panggung, dan menatapnya dengan lubang hitam di leher mereka. Di tengah panggung berdiri mimbar tua, dan mikrofon berkarat yang terhubung ke speaker yang tak tersambung daya. Namun, mikrofon itu berbicara, mengeluarkan suara jeritan, teriakan, dan nyanyian penuh ratapan. Rido melangkah naik ke panggung. Kakinya berat, seperti diseret paksa oleh tali tak kasat mata. Di bawah mimbar, lantai kayu retak. Ia membongkar papan panggung dengan tangan kosong. Darah merembes keluar, membasahi kuku-kukunya. Di dalam rongga tanah hitam itu, ia menemukan tulang belulang seorang perempuan masih mengenakan sisa kain merah yang melilit rusuk. Di antara tulang, sebuah mikrofon tua tertancap di rongga mulut tengkoraknya. Saat Rido menyentuhnya, ruangan mendadak gemetar. Angin menerpa dari segala arah, membawa suara ratusan bisikan yang menyebut nama Rido berulang kali. Lampu stadion menyala sendiri, satu persatu. Bangku penonton terisi oleh sosok-sosok berkepala lenyap, semua mengenakan toga, semua diam. Tapi mulut mereka bergerak. Mereka menyuarakan pidato kelulusan yang sama. Pidato yang ditulis oleh Sri Wulandari, yang tak pernah sempat ia bacakan. Dan kini, mikrofon itu menyala. Rido terpaksa berdiri di hadapannya. Mulutnya bergerak sendiri. Ia mulai membacakan kalimat yang tak ia kenal, dalam suara yang bukan miliknya. Suara perempuan, suara Sri. Tubuhnya tak mampu berhenti. Kepalanya menunduk, matanya merah menyala. Di bawah panggung, tanah mulai retak. Dari dalamnya, ratusan tangan pucat terjulur, meraih, merenggut, menggapai panggung. Setiap tangan memegang ijazah terbakar, dan wajah mereka adalah wajah-wajah yang hilang dalam sejarah. Rido kini tahu, ini bukan hanya arwah penasaran. Ini adalah keadilan yang dikubur. Dan panggung itu adalah altar pengorbanan untuk kebangkitan. Tapi kebangkitan apa? Rido tak lagi punya kendali atas tubuhnya. Setiap langkah, setiap kalimat, setiap nafas. Semuanya milik Sri Wulandari. Ia berdiri di tengah panggung tua yang kini berubah menjadi medan ritual kematian. Cahaya lampu stadion menyinari kursi-kursi penonton yang penuh oleh sosok berjubah hitam. Wajah-wajah mereka meleleh seperti lilin yang terbakar. Di antara mereka, duduk rektor-rektor lama mengenakan toga emas dengan kepala terpenggal namun tetap tersenyum. Mikrofon tua di hadapan Rido bergetar hebat. Dari speaker yang terpasang di sudut-sudut lapangan, suara Sri mulai menggema, retak, tajam, namun jelas. Aku tidak akan lulus sendirian. Dari tanah yang retak di bawah panggung, tubuh-tubuh bangkit dalam keadaan hancur, mengenakan baju wisuda yang sobek dan berlumuran darah. Mereka bukan hidup, bukan pula mati. Mereka adalah lulusan gagal. Para korban tahun 1965 yang terhapus dari sejarah, dibungkam sebelum sempat menyandang gelar. Kini, mereka menuntut pengakuan. Mereka menuntut tubuh. Rido terjerat di tengah dua dunia. Suaranya yang asli hanya bisa berteriak di dalam dirinya sendiri, terkunci di balik dinding tubuh yang bukan miliknya lagi. Cermin-cermin di sekeliling panggung bermunculan, berdiri tegak seperti penjaga. Di setiap pantulan,
Rido menyaksikan wajahnya berubah. Pipi membusuk, mata tertarik ke dalam, dan bibirnya hitam terjahit benang merah. Ia menangis dalam diam, namun air matanya berdarah. Para penonton bangkit dari kursi. Mereka berjalan ke panggung, mengelilingi Rido, membentuk lingkaran sunyi. Mereka mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan lambat, ritmik, seperti pemanggilan setan. Setiap tepukan menggema di dada Rido, seperti palu di peti mati. Tiba-tiba, langit di atas stadion terbuka. Tirai malam terbelah, memperlihatkan langit merah darah dan bulan yang runtuh. Dari celah itu, wajah Sri muncul, raksasa, hitam, dan tak berkelopak mata. Mulutnya menganga lebar, dan dari sana terdengar suara ratusan mahasiswa menjerit bersamaan. Rido terdorong ke udara, tubuhnya melayang ke arah mulut raksasa itu. Sebelum tertelan, ia melihat satu sosok berdiri di tengah lapangan, dirinya sendiri. Versi lain dari Rido, bersih, segar, dan baru lulus. Tersenyum ke kamera. Dan klik, satu foto diambil. Lampu flash menyala, Rido terbangun. Ia duduk di bangku auditorium, hari wisuda. Teman-temannya berdiri di samping. Semua seperti semula. Namun fotografer berkata, "Coba mundur sedikit, di belakangmu ada yang belum kelihatan." Rido menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di balik kamera, ia melihat pantulan. Sri berdiri di belakangnya, tersenyum dan menempelkan tangan di bahunya. Klik, foto itu diambil, dan Rido tak pernah terlihat lagi setelah hari itu. Ia hilang, tanpa jejak. Namun setiap tahun, saat wisuda tiba, foto alumni akan muncul di ruang pameran kampus. Dan di setiap angkatan, di tengah barisan foto itu, selalu ada satu dengan bayangan merah yang menatap langsung ke kamera. Berganti wajah, namun senyumnya tetap sama.